Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswandi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswandi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah business model dan inovasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Lala yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok Adapun anggota kelompok kami yaitu Asyara Ihwanur, Putri Yuniarti, dan Audi Maulidia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama ada pengertian business model. Menurut Alexander Oxwalder, business model adalah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, mendelivery, dan menangkap value yang ada. Business model bersifat seperti blueprint untuk strategi yang akan diimplementasikan ke seluruh organisasi, proses, dan sistem. Semua pelaku bisnis harus memiliki pemahaman yang sama terhadap business model, sehingga diperlukan sebuah konsep yang dapat memberikan satu gambaran standar. Nah, dari penjelasan di atas, apa sih business model itu? Jadi, business model itu adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan melalui komponen ini. Bisnis tidak akan berjalan tanpa arah. Nah, menurut kalian, penting nggak sih business model itu? Wah, yang pasti dikatakan penting ya teman-teman. Nah, apa sih tujuan dan pentingnya dalam business model itu? Membangun membangun model bisnis, jadi membantu perusahaan dalam mengembangkan rencana usaha, menetapkan dan memvalidasi poin-poin penting dari lini usaha yang meliputi kegiatan, sumber daya, sumber pelanggan, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, yang selanjutnya ada manfaat business model. Yang pertama, yang pertama ada unggul dari kompetitor. Maksud dari unggul dari kompetitor ini adalah nilai tambahan yang dimiliki usaha kita sendiri. Maksudnya, suatu kelebihan yang membuatnya lebih unggul daripada kompetitor lainnya dalam aspek produk atau pelayanan. Nah, yang kedua ada menarik perhatian investor. Maksud dari menarik perhatian investor ini adalah bagaimana dan seperti apa yang membuat investor tersebut terkesan dalam bidang yang diinginkan. Misalnya, perfilman. Di sini artis yang akan membuat investor terkesan ingin bermitra dan membiayai karena sang artis punya bakat dan talenta. Jika kita tarik benang merah pada kewirausahaan yang harus diimplementasikan dan direalisasikan ketika kita punya produk, hal apa yang membuat investor terkesan dan bagaimana caranya agar sang investor agar bisa membiayai produk tersebut. Nah, yang terakhir ada manajemen keuangan yang teratur. Manajemen keuangan yang teratur di sini maksudnya adalah ketika kita ingin bermitra ataupun ingin bekerja sama dalam bidang kewirausahaan. Nah, setiap divisi pasti memiliki kepala divisi. Dan dari sinilah dia yang akan mengatur jalannya kewirausahaan dan seperti apa cara mengelolanya dari penyimpanan sumber daya dan arah yang akan dituju dalam berwirausaha. Hal yang seperti itu tidak boleh dianggap sepele. Bisa saja akan menggagalkan berwirausaha. Dalam berwirausaha,
meminimalisir dari kebutuhan manajemen keuangan yang teratur, hal yang wajib dikuasai agar berjalannya kewirausahaan. Next. Nah, selanjutnya ada komponen bisnis model. Yang pertama ada value profession. Yang dimaksud value profession ini fitur-fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Selanjutnya ada target market. Maksud dari target market ini yaitu sekelompok konsumen tertentu yang akan tertarik pada produk. Yang ketiga ada competitive advantage, yaitu fitur unik produk atau layanan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Yang keempat ada cost struktur. Cost struktur ini adalah daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi penetapan harga. Yang selanjutnya ada key metrics, yaitu elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Selanjutnya ada resources, yaitu aset fisik, keuangan, dan intelektual perusahaan. Yang ke yang selanjutnya ada problem and solution, adalah masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana perusahaan bermaksud untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada revenue model, yaitu kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dikejar. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu berbagai cara agar perusahaan dapat menghasilkan pendapat. Yang terakhir ada profit margin, jumlah pendapat yang memiliki biaya bisnis. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asyara, kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah tahapan penyusun bisnis model. Yang pertama, menentukan target market, kemudian memahami proses bisnis, catat sumber daya bisnis, kembangkan value proposition, dan terakhir, menentukan partner bisnis. Macam-macam bisnis model itu ada tiga. Yang pertama, franchise. Konsep dari model ini adalah ketika ada seseorang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal, cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu. Kemudian membayar uang kompensasi kerjasama. Salah satu restoran terkenal yang menggunakan model ini adalah McDonald's. Dan yang kedua, marketplace. Marketplace adalah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Model bisnis ini bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber pemasukan, termasuk dari transaksi yang dilakukan. Saat ini ada beberapa marketplace yang terkenal seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dropship. Jenis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya. Ketika menerapkan dropship, tidak perlu membuat toko offline. Biasanya orang yang menjalankan jenis bisnis ini disebut sebagai dropshipper. Nah, sebagai dropshipper, menjual barang kepada konsumen melalui toko online, tetapi produk tersebut datang dari pihak lain. Dropship dinilai keuntungannya relatif kecil karena pendapatannya dihitung selisih modal untuk memberi produk dan harga yang diberikan kepada konsumen. Kemudian ada pengertian inovasi. Menurut Nurdin, pengertian inovasi yaitu sesuatu yang baru, yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru, baik barang atau layanan, atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi. Inovasi bisnis bertujuan juga untuk memahami masalah serta menentukan cara agar dapat memecahkan masalah tersebut secara efektif. Dan adapun contoh inovasi, yaitu salah satu contoh inovasi adalah mengubah standar hidup
ke arah yang lebih baik dan menjadi lebih mudah seperti untuk menciptakan penghasilan dengan membuka usaha atau bisnis. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda sebab jiwa muda masih menyimpan banyak energi dan pemikiran. Dengan begitu banyak hal baru dan unik yang lahir dari para pemuda. Di masa sekarang ini, para pemuda ini lebih dikenal dengan yang namanya generasi milenial. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Yuniarti. Kepadanya saya persilahkan. Next, Ra. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat inovasi. Yang pertama itu ada memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua untuk meningkatkan produktif seseorang. Yang ketiga meningkatkan ketangguhan. Dan yang keempat dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Kemudian itu tujuan inovasi tersebut yaitu ada meningkatkan kualitas, melebarkan kualitas, dapat menciptakan pasar baru, serta menjadi pengganti produk sebelumnya. Lalu, bentuk inovasi dan contohnya. Yang pertama, itu ada inovasi teknologi. Yang kedua, itu ada inovasi transportasi. Yang ketiga, inovasi pendidikan. Yang keempat, inovasi pelayanan publik. Yang kelima, inovasi kewirausahaan. Di sini saya hanya menyebutkan poin. Jika ini kurang jelas, bisa ditanyakan nanti. Next, Ra. Lalu, pengertian teknik presentasi. Teknik presentasi merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Komunikasi itu sendiri merupakan penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media. Presentasi merupakan metode komunikasi efektif yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi. Presentasi ini adalah penyajian atau penyampaian karya tulis atau karya ilmiah seseorang yang di depan forum undangan atau peserta atau satu kegiatan berbicara di depan masyarakat atau halayak ramai atau disebut juga dengan audiens dalam rangka mengajukan suatu ide, gagasan untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Audi Maulidia. Kepadanya saya persilahkan. Nah, di sini ada tujuan presentasi. Sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan apa itu teknik presentasi. Yang pertama itu ada menginformasikan, meyakinkan, membujuk, menginspirasikan, dan menghibur. Yang pertama itu menginformasikan. Presentasi berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Presentasi semacam ini sebaiknya menyampaikan informasi secara detail dan jelas sehingga pendengar dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah persepsi terhadap informasi yang diberikan tersebut. Yang kedua itu meyakinkan.
Presentasi berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis atau masuk akal dan sistematiknya sehingga meyakinkan pendengar atas suatu topik tertentu. Kontradiksi dan ketidakjelasan informasi dan menyusun yang tidak logis dapat mengurangi keyakinan orang atas presentasi yang disampaikan. Yang ketiga itu ada memujuk. Presentasi secara logis dapat membuat pendengaran mau untuk melakukan suatu aksi dan tindakan. Jadi kita harus membujuk si pendengar itu. Atau seperti ajakan atau rayuan yang disertai dengan bukti sehingga pendengar merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat itu ada menginspirasi, bertujuan untuk membangkitkan inspirasi dan memberikan motivasi kepada pendengar atau audiens untuk melakukan suatu tindakan. Menghibur, presentasi bertujuan untuk memberikan kesenangan pada orang atau pendengar melalui informasi yang disampaikan dalam presentasi. Nah, di sini ada ciri-ciri presentasi yang baik dan benar. Gimana sih caranya gitu. Yang pertama itu ada penyampaian dengan semangat dan siap mental. Kadar semangat harus disesuaikan, tidak terlalu monoton ataupun terlalu semangat. Karena mempengaruhi kesan terhadap audiens, sikap mental juga harus diperkuat agar tidak merusak konsentrasi. Yang kedua itu ada kejelasan berbicara di depan audiens. Alat pembicaraan harus disesuaikan dengan kondisi ruang agar suara tidak terdengar sama-sama, tidak jelas atau terlalu keras. Bantuan pengeras suara hendaknya diperhatikan terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai. Yang ketiga itu ada disajikan secara sistematis. Kesistematisan penyajian mempengaruhi konsentrasi sehingga membuat dampak pemahaman audiens. Yang keempat itu memberi argumen yang dapat diterima. Argumen hendaknya dapat diterima oleh audiens dan tidak bersifat ambigu. Argumen biasanya disampaikan pada sesi tanya jawab. Yang kelima ada slide dapat dibaca dan menarik. Slide yang terbaca ataupun slide menarik harus berjalan secara relevan. Selain itu, slide harus sesuai, bervariasi, ilustrasi, tiap slide harus sesuai, profesional menggunakan multimedia, pemilihan ukur dan jenis huruf, pemunculan peta konsep, penyelesaian komposisi warna. Yang keenam ada melakukan gerak bicara. Gerakan pada saat penyampaian harus sesuai presentasi yang terlalu kaku dan juga terlalu hiperaktif akan mempengaruhi penampilan Anda. Yang terakhir itu memiliki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dapat menjadi kritik ataupun saran dari audiens serta menjadikan komunikasi aktif antara pembicara dengan audiens. Dengan ini presentasi kalian akan lebih hidup. Next. Di sini ada pitch deck. Pitch deck itu merupakan sebuah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnis dengan bantuan menjelaskan seperti apa produk. Pitch deck. Pitch deck merupakan sebuah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnismu. Dengan bantuan tersebut bisa menjelaskan seperti apa produk kepada calon investor dan membuat mereka tertarik memberikan pandangan untuk bisnis. Pitch deck biasanya dibuat menggunakan berbagai macam tools umum seperti PowerPoint, Keynote, atau Prezi. Tak hanya untuk menjelaskan rencana bisnis, pitch deck juga dapat menggunakan saat bertemu dengan perusahaan lain untuk bekerja sama atau orang yang akan menjadi calon co-founder. Tujuan dari dibuatnya pitch deck adalah untuk menarik investor agar mau membiayai atau mendanai trust yang dibuat. Oleh karena itu, dalam membuat pitch deck tidak boleh asal-asalan, tampilannya harus menarik dan informatif. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan pada diskusi kelompok kami adalah dalam bisnis model, sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan.
Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sri Lela sebagai moderator. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.